Senam lantai adalah kegiatan olahraga yang cara gerakannya dan juga bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Biasanya senam lantai menggunakan matras. Senam lantai juga bisa disebut latihan bebas karena tidak mempergunakan benda-benda atau perkakas untuk latihan seperti balok, tongkat, dan juga lain-lainnya. Teknik-teknik senam lantai dikutip dari dokter olahraga menjelaskan senam lantai. Dalam senam lantai terdapat berbagai gerakan dan juga teknik, antara lain sikap lilin, loncat harimau, handstand, dan juga handspring. Contoh-contoh senam lantai. Yang pertama ada berguling ke depan. Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan juga panggul bagian belakang. Gerakan berguling ke depan ini memiliki beberapa variasi. Contoh yang kedua adalah berguling ke belakang. Berbeda dengan guling ke depan, berguling ke belakang adalah gerakan yang berguling yang dimulai dari pinggul, pinggang, bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan juga terakhir kedua kaki. Contoh yang ketiga ada lompat harimau. Gerakan lompat harimau pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan gerakan guling ke depan, sehingga perlu penguasaan gerakan guling ke depan untuk melakukan gerakan ini. Contoh yang keempat ada gerakan handstand. Gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan juga kekuatan tubuh. Lalu ada yang terakhir yaitu sikap lilin. Sikap lilin mengandalkan kekuatan otot perut sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih kelenturan otot pinggang, punggung, dan juga leher. Tujuan dari senam lantai yang pertama, melatih daya tahan kardiovaskuler atau daya tahan jantung dan juga paru-paru. Yang kedua, melatih daya tahan otot. Ketiga, melatih kekuatan otot. Keempat, melatih kelentukan. Kelima, melatih komposisi tubuh. Keenam, melatih kecepatan gerak. Ketujuh, melatih kelincahan. Kedelapan, melatih keseimbangan. Kesembilan, melatih kecepatan reaksi. Dan yang ke-10 melatih koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliasari dari kelas 11 IPA 3, mata pelajaran Penjas, guru pengampu, Bapak Edi Aksa Wijoko SPD. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah senam yang dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau melompat ke depan atau belakang. Selanjutnya, sejarah senam lantai. Senam lantai berasal dari Tiongkok. Senam maupun senam lantai menjadi salah satu olahraga tertua di dunia, karena olahraga ini sudah dilakukan oleh para biara di Tiongkok sejak tahun 2700 sebelum Masehi. Adapun beberapa gerakan senam lantai, di antaranya 1. Berguling ke depan, 2. Berguling ke belakang, 3. Lompat harimau, 4. Gerakan handstand, 5. Sikap lilin. Selanjutnya, ada beberapa manfaat senam lantai. 1. Kelincahan tubuh semakin meningkat. 2. Memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. 3. Menambah kekuatan fisik. 4. Membantu melatih keseimbangan tubuh. 5. Memperbaiki postur tubuh. 6. Melatih fokus. 7. Membantu membakar lemak. 8. Menurunkan berat badan. 9. Melancarkan sirkulasi darah. 10. Meningkatkan kesehatan jantung. Adapun ukuran untuk tempat senam lantai, yaitu kriteria tempat untuk olahraga senam adalah lantai berukuran 12 x 12 meter dalam ruangan yang berukuran 14 x 14 meter. Selanjutnya ada beberapa gambar yang menunjukkan beberapa gerakan senam lantai, yaitu seperti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putriola dari kelas 11 MIA 3 akan menjelaskan mengenai senam. Pengertian senam. Senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis.
Dapat disimpulkan, senam adalah suatu latihan olah tubuh yang terpilih dan disusun secara sistematis dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani. Sejarah senam. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912, lebih tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Jenis-jenis senam. 1. Senam irama. Senam irama atau yang lebih dikenal dengan senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. 2. Senam umum. Senam umum adalah senam yang umum dilakukan oleh masyarakat, di mana gerakannya lebih mudah untuk diikuti. Senam ini menggunakan musik tertentu dan gerakannya disesuaikan dengan irama musik tersebut. Contoh senam umum adalah SKJ. 3. Senam artistik. Senam artistik adalah salah satu cabang olahraga senam dan merupakan cabang yang sangat populer pada Olimpiade. Senam artistik sendiri dibagi atau dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Senam artistik putra, 2. Senam artistik putri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintang Grasari, siswi Men 1 Lampung Barat, 11 MIA 3. Baiklah, di sini atas guru pengampu saya Bapak Edi Aksa Wijoko SPD dengan mata pelajaran Penjaskes, saya di sini akan menjelaskan tentang materi senam lantai. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian senam lantai. Senam lantai adalah senam yang gerakannya dilakukan di matras. Matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya cedera saat melakukan gerakan-gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Biasanya, lantai yang menjadi tempat latihan senam ini berukuran 12 x 12 meter. Pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah senam lantai. Senam lantai ini tidak diketahui kapan adanya, namun senam sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada tahun 1776 oleh kebangsawanan Jerman yang memasukkan senam ke dalam kependidikan. Di tahun 1776, Johann Christian Friedrich Getmos menciptakan gerakan senam yang sistematis yang disebut dengan gimnastik Vervijagen. Berkat jasanya ia dinobatkan sebagai Bapak Senam Dunia. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang gerakan-gerakan senam lantai. Ada beberapa gerakan senam lantai yaitu roll depan, lompat harimau, lompat jongkok, gerakan kayang, sikap lilin, round off, guling lenting, roll belakang, handstand, lompat kangkang, gerakan meroda, dan gerakan salto. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat senam lantai. Ada beberapa manfaat yaitu kelincahan tubuh semakin meningkat, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, dan perut, menambah kekuatan fisik, melatih keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, melatih fokus, membantu membakar lemak, menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan jantung. Baiklah, mungkin saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mujana, kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi penjas tentang pengertian senam dan macam-macam senam. Pertama, pengertian senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian fisik yang teratur. Yang kedua, macam-macam senam. Senam yang pertama adalah senam artistik. Senam artistik merupakan salah satu senam yang paling populer dalam pergelaran Olimpiade. Jenis senam ini memadukan aspek tumbling dan akrobatik, di mana setiap gerakan biasanya menggunakan alat bantu, seperti gelang-gelang, palang sejajar, dan kuda-kuda pelana. Senam ini berfungsi untuk melatih kelenturan tubuh. Selain itu, senam ini juga bermanfaat untuk
menguatkan otot dan melenturkan sendi. Senam yang kedua yaitu senam aerobik. Senam aerobik merupakan salah satu jenis senam yang paling populer di Indonesia. Biasanya senam ini diiringi irama musik saat melakukan berbagai macam gerakan. Adapun gerakan senam aerobik dilakukan untuk melatih otot-otot tubuh hingga ke denyut jantungnya. Yang ketiga yaitu senam ritmik sportif. Senam ritmik sportif merupakan salah satu cabang senam yang memiliki ciri khas, yaitu memadukan antara tarian dan balet. Komposisi gerakan senam ini biasanya diantarkan melalui lantunan irama musik dan menggunakan beberapa alat bantu seperti bola, tali pita, dan gada. Setiap gerakan pada senam ritmik sportif ini dapat melatih kelenturan, ketangkasan, kelincahan, serta daya tahan untuk semua anggota tubuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Dewi Lestari dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang senam lantai. Jadi, senam lantai ialah merupakan salah satu bagian dari cabang senam yang dimana gerakannya dilakukan di atas lantai yang berupa matras atau permadani. Senam lantai juga dapat disebut dengan senam bebas. Hal ini dikarenakan persenam tidak menggunakan alat bantu selain matras dengan ukuran 12 x 12 meter atau menggunakan matras dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu sejarah senam lantai. Sejarah senam lantai itu tidak dikenal semenjak kapan senam lantai ini terdapat. Tetapi senam sendiri diperkirakan telah terdapat semenjak era Yunani kuno pada tahun 1776. Seseorang berkebangsaan Jerman berupaya memasukkan senam ke dalam pembelajaran sekolah. Di tahun yang sama, Johann Christian Friedrich Gatmas menghasilkan gerakan senam yang sistematik yang diucap dengan gimnastik Furvijagen berkat jasanya dalam senam dunia. Tadinya Indonesia cuma memahami senam dasar yang lebih baik pada masa penjajahan Jepang yang diucap dengan Taiso. Tahun 1977, dosen STO Sekolah Besar Berolahraga berhasil menghasilkan gerakan senam yang dinamakan Senam Pagi Indonesia. Gerakan senam ini gabungan dari gerakan Taiso serta jurus pencaksilat. Senam ini setelah itu tumbuh jadi senam SKJ. Selanjutnya yaitu macam-macam gerakan senam lantai. Macam-macam gerakan senam lantai itu ada guling ke depan, guling ke belakang, lompat harimau, lenting tangan, meroda, lompat jongkok, lenting tangan putar, lenting tangan ke belakang, keseimbangan lutut berguling atau squat roll, lompat kangkang, kayang, sikap lilin, dan masih banyak lagi. Manfaat senam lantai. Jadi, banyak sekali manfaatnya jika kita melakukan senam lantai. Yang pertama yaitu kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Kedua, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. 3. Menambah kekuatan fisik. 4. Menjaga keseimbangan. 5. Melatih lompatan. 6. Meluruskan tubuh yang bungkuk. 7. Melatih kefokusan. 8. Membakar lemak. 9. Sirkulasi aliran darah lebih lancar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kekuatan jantung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.